Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Puji Tuhan ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita sebagai umat yang beragama, alangkah lebih baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Doa dipimpin oleh anak kami Felten Alawat. Kepada rekan di sana. Baik, mari kita bersabda. Tuhan Allah yang berkata di atas kerajaan surga, terima kasih atas semua pernyataan kepada kami, di mana Engkau telah menolong kami, mulai dari awal sampai hari ini. Pada semua kali Tuhan, kami akan mulai dari wajah kami, kiranya Tuhan datang yang sama kami, untuk membukakan mati segala kegiatan. Terima kasih Tuhan, kami Yesus kami telah berdoa dan berdoa. Amin. Sebelum kita masuk pada materi kita, saya mau mengecek dulu kehadiran anak-anak kami semua. Pertama, Ida Mawati Barubu, Indrawati Dulu, Elvi Derman Barubu, Putra Jaya Barubu, Victor Barubu, Otina Barubu, Zerni Barubu, Beristiani Ulala, Ada Pak. Melvin Barubu, Purnamasari Barubu, Kasimundi Barubu. Ada yang tidak hadir? Oke, terima kasih. Nah, baik. Materi kita pada hari ini adalah mengenai produksi. Nah, tentu pada minggu yang lalu kita sudah masuk mengenai materi sebelumnya. Ada yang ingat tentang materi kita sebelumnya? Silakan. Masalah pokok perekonomian. Ya, kira-kira apakah masalah pokok perekonomian itu? Masalah pokok ekonomi modern dan masalah pokok klasik. Ya, masalah pokok ekonomi itu terbagi dua, yaitu masalah pokok ekonomi modern dan masalah pokok ekonomi klasik. Apakah itu masalah pokok ekonomi mengenai modern? Ada salah satu siswa kami yang tahu? Indrawati? Masalah pokok ekonomi modern terdiri atas tiga, yaitu apakah barang dan jasa yang harus diproduksi, dua, bagaimanakah caranya memproduksi barang dan jasa tersebut, tiga, untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi. Oke, mantap. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita harus tahu dulu apa tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, setelah mengamati video, pembelajaran peserta didik mampu menganalisis tujuan produksi dan faktor-faktor produksi dengan tepat dan benar. Yang kedua adalah melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, peserta didik mampu membandingkan teori perilaku produsen, konsep biaya produksi, konsep penerimaan, dan laba maksimum dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang terakhir adalah peserta didik mampu menampilkan di depan kelas hasil diskusi mereka dengan jujur dan percaya
diri. Nah, untuk membuka wawasan kita mengenai materi kita pada hari ini, yaitu mengenai produksi, Bapak sudah menyediakan satu video buat anak-anak kami. Ya, ini silakan disimak sama-sama nanti, dan silakan nanti anak-anak kami memberi tanggapan tentang tujuan daripada video yang Bapak tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, jumpa lagi di channel Free House. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan beragam pekerjaan manusia. Dikarenakan setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Mari kita bahas 3 jenis kegiatan ekonomi. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menghasilkan jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang adalah kegiatan yang berupa jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau menciptakan barang. Contohnya adalah petani. Petani bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Peternak merawat hewan supaya dapat menghasilkan daging, susu, dan juga telur. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jenis pekerjaan masyarakat yang tidak menghasilkan barang, namun sangat bermanfaat bagi orang lain. Contohnya adalah dokter. Dokter sangat berjasa dalam mengobati orang yang sakit. Guru juga merupakan pekerjaan yang berjasa dalam mengajar dan mendidik para siswa. Orang yang melakukan kegiatan produksi atau yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan mendistribusikan barang dan jasa adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya adalah berdagang atau berjualan. Orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut sebagai distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang serta jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Kita semua adalah konsumen, karena setiap hari kita pasti mengkonsumsi sesuatu. Misalnya, pada saat makan, kita mengkonsumsi bahan makanan yang dihasilkan oleh produsen dan dijual oleh para pedagang. Berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang macam-macam bidang ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan produksi.
Yang pertama adalah bidang pertanian. Pertanian ini dibedakan menjadi dua, yaitu Nah, baik. Sesuai dengan hasil pengamatan video yang telah kita saksikan bersama, kira-kira apa tanggapan anak-anak kami tentang video yang barusan kita saksikan? Ada Pak. Ya, silakan. Mengenai kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi tiga, Ya. yaitu satu produksi, dua distribusi, ketiga konsumsi. Produksinya dalam menghasilkan barang, dan sedangkan distribusi menyalurkan barang dan konsumsi memakai daripada nilai kegunaan barang. Oke, mantap. Plus. Ada lagi? Ada Pak. Oke, silakan. Melalui pengamatan video, saya memahami bahwa ada beberapa perbedaan, yaitu distribusi, produsen, dan konsumsi. Yaitu ada 3 jenis produsen, yaitu barang dan jasa. Contoh barang ini yaitu ternak, dan contoh jasa yaitu barang namun bermanfaat seperti dokter dan guru. Distribusi ini contohnya berdagang atau berjualan. Konsumsi ini contohnya memakai atau menggunakan barang atau jasa oleh konsumen. Contohnya bahan makan yang dihasilkan oleh produsen dan dijual oleh penjual. Oke, mantap. Ada lagi anak kami yang mau menanggapi video yang telah kita saksikan bersama? Ada? Oke, silakan. Oke, Widamawati. Melalui pengamatan video, produksi yaitu menghasilkan barang atau jasa. Barang yaitu jenis kegiatan pekerjaan masyarakat, contohnya petani atau peternak. Sedangkan jasa, jenis pekerjaan masyarakat yang berjasa, contohnya dokter, guru, sehingga dua-duanya disebut produsen. 2. Distribusi. Distribusi ini menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen, contohnya pedagang. 3. Konsumsi. Konsumsi ini adalah memakai barang atau jasa, disebut sebagai konsumen. Kita semua adalah konsumen, misalnya kita semua memakai barang konsumen yang dijual. Oke, mantap, cukup. Nah, baik. Saya mau bertanya lagi kepada anak kami, ya. Yang menghasilkan barang itu disebut sebagai produsen. Kita ini sebagai pemakai disebut konsumen. Oke, mantap ya. Itu diingat-ingat nanti ya. Oke. Nah, baik. Kita masuk pada inti materi kita hari ini. Nah, tentu kita bertanya apa itu Produksi. Kita sudah tahu bersama tadi mengenai hasil daripada pengamatan video. Nah, produksi itu adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai tukar suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa sajakah contoh-contoh daripada produksi itu? Seperti beras, ya. Tadi sempat kita lihat tadi di video tadi ada ternak, ada petani, ya. Jadi yang memproduksi itu adalah yang beras itu adalah petani sawah. Jadi kalau
Nah, apa tujuan daripada produksi itu? Ya, satu adalah memperbanyak jumlah barang atau jasa. Yang kedua adalah menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi. Selanjutnya, Mengganti barang yang rusak atau habis. Memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. Memenuhi pasar internasional. Mendapatkan keuntungan. Meningkatkan kemakmuran. oke, mantap. Nah, sekarang kita masuk pada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ini terbagi atas dua, yaitu faktor produksi asli. Yang kedua adalah faktor produksi turunan. Daripada faktor yang dua ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu faktor produksi ini terbagi dua, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Faktor produksi juga terbagi menjadi dua, yaitu modal dan kewirausahaan. Nah, masuk kita pada proses produksi. Proses produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu proses produksi kontinu atau terus-menerus. Dua, proses produksi berselingan, ya. Habis itu perilaku daripada produsen, yaitu fungsi produksi, hukum hasil yang lebih makin berkurang, faktor produksi dengan dua input variabel, bidang dan tahapan produksi, produktivitas produksi, usaha kemungkinan produksi. Oke, mantap. Nah, biaya produksi. Biaya produksi itu adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan sejumlah output atau barang yang diproduksi. ya, biaya produksi itu adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan sejumlah output atau barang yang diproduksi. Oke, penerimaan produsen adalah Penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan outputnya. Oke, penerimaan daripada produsen itu adalah penerimaan yang diperoleh daripada hasil penjualan outputnya. Jadi penerimaan produsen itu penerapannya barang yang akan diperjualbelikan itu yang menjadi daripada penghasilannya atau outputnya. Oke. Di sini keuntungan. Nah, kita bahas mengenai keuntungan. Ya. Keuntungan atau kerugian disingkat dengan P. Laba adalah perbedaan antara TR dengan TC. Nah, jadi jika TR lebih besar daripada TC, maka menjadi laba. Jika TR lebih kecil daripada TC, maka akan menjadi rugi. Berarti dirumuskan dengan P sama dengan TR dikurang TC. Oke.
tidak laba, dan tidak rugi. Apa itu laba dulu? Keuntungan. Oke. Keuntungan maksimum atau laba maksimum dan kerugian minimum dirumuskan menjadi NR sama dengan MC atau TR sama dengan TC. Oke. Oke, masuk kita pada diskusi kelompok. Nah, baik. Nanti kita akan bentuk kelompok. Kelompok 1 Widarmawati, 2 Indrawati, 3 Elvi Derman, kelompok 2 PT, kelompok 2 Agus Nurul, selanjutnya Victor, selanjutnya Putra. Oke, kelompok 3 adalah Jerni Barubu, Adriana Walawa, Otina Barubu, Beristinia Bulele. Kelompok 4 Nusia, Feni Mandulu, Wince Giawa, Melvin Barubu, Kasim Murni Barubu. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Ya, Pak. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan LKPD, ini silakan dibagikan ke kelompok. Sudah kebagian semua? Nah, sudah. Nah, ini silakan diamati gambar di atas dan dijawab apa tanggapan Anda tentang gambar ini nanti di atas. Ya. Ini adalah gambar pertama. Dan ini yang menjadi diskusi anak-anak kami nanti. Ya.
Di sini ada 4 gambar. Yang menjadi bahan diskusi kalian nanti tentang gambar ini adalah mengenai ini.
Bluetooth disconnected.
Nanti kalau ada yang sudah siap, silakan yang tangan ya. Ya. Nah, baik. Ada yang sudah siap? Ada, Pak. Sekarang saya mau pilih ya siapa yang sampai pertama ini. Ya, Pak. Oke. Siapa kelompok 2? Kami, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak. Oh, saya tak bicara. Meja ini.
Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami membacakan atau menyampaikan hasil diskusi kami, yang kami hormati Bapak Pengasuh Dinas, yang kami hormati teman-teman kami yang telah hadir pada saat ini. Sebelum kami menyampaikan isi kelompok kami, perkenalkan nama saya Putri Jayawaru sebagai moderator. Saya Ferdinand sebagai penyanyi. Saya Ahmad Fintoris baru sebagai lantulan. Saya sebagai baik, langsung saja kami akan membacakan hasil diskusi kepada penyanyi tersebut. Baik, kami akan menyajikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama pertanyaannya, dari gambar di atas, analisis tujuan suatu perusahaan melakukan suatu kegiatan produksi. Berdasarkan hasil analisis kami, perusahaan melakukan kegiatan produksi bertujuan untuk menghasilkan barang dan mendapatkan laba. Tujuan tersebut tercapai jika barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nomor 2, pada gambar di atas, analisis fungsi dari produksi tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan kami pada gambar di atas, maka kami menyimpulkan bahwa dalam kegiatan produksi menyangkut dua personal yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mengaruhi, yaitu berapa output yang harus diproduksikan, beberapa faktor produksi atau input yang akan dipergunakan. Untuk itu, secara sistematis fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan F, C, L, R, T, di mana Q ini quality atau jumlah barang yang dihasilkan, C, F fungsi atau simbol persamaan fungsional, C kapital atau modal atau sarana yang digunakan, R labor atau tenaga kerja, R resource atau sumber daya alam, dan T teknologi atau teknologi kewirausahaan. Pertanyaan ketiga, jawabannya yaitu bagian A-nya FC sama dengan 1000, VC sama dengan 500 per unit, TC sama dengan FC tambah VC, dan bagian B, BF start TR sama dengan TC, dan pabrik akan mengalami BF pada saat cure sama dengan 2000 unit, pada biaya total TC sama dengan 1000 ditambah 500, TC sama dengan 2 juta. Bagian C pada saat memproduksi Q sama dengan 9K, TR sama dengan P kali Q, TR 1000 kali 9000. Jadi laba TR kurang TC, laba 9 juta dikurang 5.500.000 sama dengan labanya 3.500.000. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, demikian hasil diskusi kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, kami persilakan. Pertanyaan kami dari kelompok 4. Faktor produksi ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor asli dan faktor turunan. Jadi pertanyaan kami, apa itu faktor asli dan faktor turunan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Faktor produksi asli ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor produksi turunan ini meliputi modal dan kewirausahaan. Apa saja tujuan dari produksi? Baik, saya akan menjawab.
Tujuan produksi adalah menghasilkan barang untuk mendapatkan laba. Contoh dari tujuan produksi. Baik, kami akan menjawab. Contoh dari produksi ini, ketika kita menjual barang, misalnya ketika kita ketekan ada seorang menjual cabai. Jadi misalnya dia membeli cabai itu 25 per kilo. Jadi pada saat kita membeli, dia memberikan harga 30 biar dia bisa mendapatkan laba sebesar 5.000. Jadi itu cara untuk mendapatkan laba kelompok 3. Apa pengertian dari proses produksi? Baik, kami akan menjawab. Proses produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang jasa. Baik, jika masih ada pertanyaan kepada Bapak. Ya, kalau tidak ada faktor. Baik, demikian hasil kerjasama kami. Jika ada kekurangan dan kelemahan kami, mohon maaf. Kita ucapkan terima kasih. Jauh. Berikan aplaus kepada sekarang saya beri kesempatan kepada kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menampilkan hasil kerja kelompok kami terlebih dahulu. Yang kami hormati Bapak Kelas Bidang Studi dan teman-teman kami mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Terimalah salam kami dari dalam bahasa daerah kita ya. Sebelum kami menampilkan kerja kelompok kami memperkenalkan diri. Saya Dawati Nurul sebagai moderator. Saya Widarmawati Lalu sebagai penyaji. Saya Purnama Sarwaru sebagai penulis. Saya Zafira Nurul sebagai anggota. Saya Edi Nurman sebagai anggota. Baik, kepada penyaji kami mempersilakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu beberapa pertanyaan di sini. Dari gambar di atas, analisis tujuan suatu perusahaan melakukan suatu kegiatan produksi. Berdasarkan hasil analisis kami, perusahaan melakukan kegiatan produksi bertujuan untuk menghasilkan barang dan mendapatkan laba. Tujuan tersebut tercapai jika barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sasaran kegiatan produksi adalah pelayanan kebutuhan masyarakat atau memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Oleh karena itu, tujuan produksi antara lain sebagai berikut. A. Memperbanyak jumlah barang atau jasa. B. Menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. C. Memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi. D. Mengganti barang yang rusak atau habis. E. Memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. F. Memenuhi pasar internasional. G. Mendapatkan keuntungan. H. Meningkatkan kemakmuran. 2. Pada gambar di atas, analisis fungsi dari produksi barang tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan kami pada gambar di atas, maka kami menyimpulkan bahwa dalam kegiatan produksi menyangkut dua persoalan yang mempunyai hubungan fungsional atau saling memengaruhi, yaitu beberapa output yang harus diproduksikan, beberapa faktor-faktor produksi atau input yang akan dipergunakan. Untuk itu, secara matematis, fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan F C L RT, yang artinya Q quantity, jumlah atau barang yang dihasilkan, F fungsi atau simbol persamaan fungsional, C kapital atau modal atau sarana yang digunakan, L labo atau tenaga kerja, R resources atau sumber daya alam, T teknologi atau teknologi dari perusahaan. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Jelaskan perbedaan input dan output. Baik, kami akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan perbedaan output dan input. Input yaitu proses, sedangkan output yaitu adalah jadi. Apakah teman-teman buat kami? Ada sedikit kesalahan. Nah, menurut kami dari sini, input ini adalah segala sesuatu yang akan diolah. Sedangkan output adalah hasil dari proses pengolahan, bisa berupa barang atau jasa. Demikian. Pada teman saya bertanya. Jika ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Apa saja itu contoh dari produksi input dan output? Contoh input yaitu kulit, lem, mesin, kain, atau tenaga kerja. Sedangkan output yaitu sepatu jadi. Pada teman-teman. Baik, pertanyaan dari kami, berapa faktor-faktor produksi atau input yang akan digunakan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Faktor-faktor produksi terbagi menjadi dua, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia. Faktor produksi turunan yaitu modal atau kapital, yaitu semua alat yang dipergunakan sebagai penunjang proses produksi. Apakah betul? Jika ada lagi pertanyaan, kami persilakan.
Baik, kami akan menutup pekerjaan kelompok kami. Jika ada kesalahan kami dalam memaparkan hasil kerja kelompok kami, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya Bapak beri kesempatan kepada kelompok 4 untuk menyajikan daripada hasil kerja kelompoknya. Silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, kami hormati Bapak Biar Diskusi dan kami hormati teman-teman kami dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Nilufumwati Marubu sebagai moderator. Saya Michelle Waru sebagai penyaji. Saya Fatima Tulus sebagai guru. Saya sebagai Renci Krismunirgel sebagai anggota. Demikianlah perkenalkan dan sekarang kami akan menyajikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja. Nomor 1, dari gambar di atas, analisis tujuan suatu perusahaan melakukan suatu kegiatan produksi. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan kami, perusahaan melakukan kegiatan produksi bertujuan untuk menghasilkan barang dan mendapatkan laba. Tujuan tersebut tercapai jika barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sasaran kegiatan produksi adalah pelayanan kebutuhan masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, tujuan produksi ini yaitu 1. Memperbanyak jumlah barang atau jasa. 2. Menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. 3. Memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi. 4. Mengganti barang yang rusak atau habis. Nomor 5. Memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan atau rumah tangga. 6. Memenuhi pasar internasional. 7. Mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir, meningkatkan kemakmuran. Pada gambar di atas, analisis fungsi dari produksi barang tersebut. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan kami, maka kami menyimpulkan bahwa dalam kegiatan produksi menyangkut dua persoalan yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mengaruhi, yaitu berapa output yang harus diproduksikan, beberapa faktor produksi atau input yang akan dipergunakan. Begitu, secara matematis, fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Q atau quantity, yang maksudnya itu jumlah barang yang dihasilkan. F, fungsi, maksudnya simbol atau persamaan fungsional. C, kapital, yang maksudnya modal atau sarana yang digunakan. L, labor, yang maksud dengan tenaga kerja. R, resource, yang maksudnya sumber daya alam. T, teknologi, yang maksudnya adalah teknologi yang berwirausaha. Nomor 3, sebuah pabrik makanan ringan dengan merek ini mempunyai biaya tetap 1 juta, biaya untuk membuat sebuah makanan ringan 500 unit. Apabila makanan ringan tersebut dijual dengan harga 100.000, maka analisis biaya total pada sejumlah produksi sebanyak 550 unit.
Jadi PC-nya adalah 100 juta, PC 500 unit, PC 100 juta ditambah 500 kali 50 unit. Saat memproduksi 100 juta ditambah 500. Jadi totalnya semua 200 fix. Pada saat memproduksi 900 fix. Jadi total laba atau keuntungan yang kita dapatkan yaitu 3.500.000. Demikian hasil penyajian dari diskusi kelompok kami. Selanjutnya akan kami silakan untuk kepada moderator. Baik, jika ada pertanyaan yang kurang mengerti dari kelompok lain, mohon diberikan. Baik, sebagai pertanyaan kami, apa saja kerugian yang dialami dalam proses atau mengolah produksi? Baik, menjawab pertanyaan dari kelompok satu dengan pertanyaan apa saja kerugian dalam proses atau mengolah produksi. Jadi tentu kita tahu itu yang namanya kerugian. Jadi dalam proses produksi ini yang menjadi kerugiannya misalnya kita itu membuat atau memproduksi yang namanya kue. Jadi ketika dalam proses pembuatan kue tersebut terjadi yang namanya misalnya gosong. Jadi itu termasuk namanya kerugian dalam melakukan suatu proses memproduksi barang. Demikian. saja faktor produksi. Baik, langsung saja kami menjawab dengan pertanyaan apa itu faktor produksi. Tentunya dalam mencapai tujuan itu kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produk baik, barang atau jasa. Faktor produksi ini terdiri atas dua, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Jadi maksud dari faktor produksi asli ini yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia. Faktor produksi turunan ini seperti modal atau kapital, yaitu semua alat yang digunakan sebagai penunjang proses produksi. Apakah kelompok satu berterima? Kalau ada sedikit tambahan, apa itu yang dimaksud dengan biaya produksi?
menjawab dengan pertanyaan apa itu modal Biaya biaya produksi. Jadi biaya produksinya adalah keseluruhan modal awal untuk melakukan suatu kegiatan dalam memproduksi barang atau jasa. untuk menghasilkan barang. Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan resources atau sumber daya alam? Saya pernah menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan pertanyaan apa itu resource atau sumber daya alam. Jadi perlu kita ketahui yang dinamakan dengan sumber daya alam ini dalam melakukan suatu kegiatan produksi adalah barang yang dihasilkan dari alam, misalnya seperti padi. Jadi jadi padi ini adalah berasal dari sumber daya alam. Demikian. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman kami? Apa saja keuntungan dalam suatu produksi? Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 1 yang pertanyaan apa saja keuntungan dari produksi. Jadi keuntungan kita dalam produksi ini misalnya barang yang kita produksi berkualitas. Jadi dalam menentukan harganya tentu kita itu menentukan harga yang tinggi untuk mendapatkan laba. Demikian. Apakah betul? Apakah dalam proses tersebut apakah juga suatu perilaku konsumen kepada pembeli suatu ini bagaimana perilaku produsen kepada konsumen jika laba tersebut tidak lancar tidak lancar iya suatu ini kan pertanyaan saya tadi keuntungan dalam suatu produksi dari jauh tapi yang saya tanyakan itu jika suatu perilaku produsen dan suatu konsumen tidak lancar apa yang Apa saja perilaku produsen kepada konsumen jika suatu laba atau keuntungan tapi tidak lancar. Jadi jika perilaku produsen terhadap konsumen itu kita itu sebelumnya dulu menarik perhatian daripada konsumen. Jadi kita itu menceritakan berbagai keunggulan atau kualitas barang yang kita produksi. Jadi sehingga perilaku konsumen terhadap produsen atau perusahaan terjadi hubungan yang baik dan lancar juga membeli produksi yang mereka bisa. Tidak ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada maka kami tutup. Tidak. Baik, demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan dari teman kami, sama kami menyajikan hasil diskusi
kami mohon untuk dimaklumi. Kita akan mengucapkan terima kasih. Yau. Yau. Nah baik, untuk kesempatan berikutnya adalah kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2. Sebelum kami menampilkan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Pengasuh Bidang Studi dan teristimewa kepada teman-teman kami dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Terimalah salam kami dari bahasa daerah kita Nias Yahoo. Yahoo. Baik, sebelum kami membacakan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Adriana Sinta Putri Adriani Sihalawang, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Jarniwati Waru sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Perstiani Bulolo sebagai non-tule. Perkenalkan, nama saya Utiana Garu sebagai anggota. Baik, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang disampaikan teman kami yang bernama Jarniwati. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan visi dari diskusi kami, yaitu pertanyaan melalui FKPD. Yaitu 1. Dari gambar di atas, analisis tujuan suatu perusahaan melakukan suatu kegiatan produksi. Maka berdasarkan hasil analisis kami, perusahaan melakukan kegiatan produksi bertujuan untuk menghasilkan barang dan mendapatkan laba. Oleh karena itu, tujuan produksi antara lain sebagai berikut, yaitu memperbanyak jumlah barang atau jasa, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi, mengganti barang yang rusak atau habis, memenuhi pasar dan dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga, memenuhi pasar internasional, mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran. 2. Pada gambar di atas, analisis fungsi dari produksi barang tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan kami pada gambar di atas, maka kami menyimpulkan bahwa dalam kegiatan produksi menyangkut 2 persoalan yang mempunyai hubungan fungsional atau saling memengaruhi, yaitu berapa output yang harus diproduksi, berapa faktor-faktor produksi atau input yang akan dipergunakan. Untuk itu, secara matematis, fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu QCLRT, yaitu Q atau quantity, yaitu yang dimaksud dengan jumlah barang yang dihasilkan. V atau fungsi, simbol persamaan fungsional. C atau kapital atau modal atau sarana yang digunakan. L labor atau tenaga kerja. R resources atau sumber daya alam. T teknologi atau teknologi dan pemrosesan. Pertanyaan ketiga, sebuah pabrik makanan ringan dengan merek Yumi mempunyai biaya tetap FC sama dengan Rp 1 juta. Biaya untuk membuat sebuah makanan ringan Rp 500.000 unit
Apabila makanan ringan tersebut dijual dengan harga RP sejuta, maka analisis 1. Biaya total TC pada saat jumlah produksi sebanyak 5.000 unit. B. Pada saat harga mencapai D. C. Untung atau rugikan apabila memproduksi 9.000 piece. Baik, kami akan menjawabnya, yaitu A. Biaya total FC RP 1 juta, PC RP 500 unit, TC FC tambah FC, TC RP 1 juta tambah RP 500.000 kali 5.000, TC RP 1 juta tambah RP 2.500.000, TC RP 1 juta 250. Saat DR sama dengan TC 1.000 kilo sama dengan 1 juta tambah 5.000 kilo, 1.000 kilo sama dengan 500 kilo sama dengan 1 juta, 500 kilo sama dengan 1 juta, kilonya adalah 2.000 piece. Pabrik akan mengalami bid pada saat kilo 2.000 unit pada biaya total TC sama dengan 1 juta tambah 500 atau 2.000. TC yaitu sama dengan 2 juta. C. Pada saat memproduksi Q sama dengan 9.000 piece, TR sama dengan P kali Q. TR-nya itu 1.000 kali 9.000. TR-nya berjumlah 9 juta. TS 1 juta tambah 500 kilo, 500 kilo. TC-nya 1 juta tambah 500 atau 9.000. TC sama dengan 1 juta tambah 4 juta 500. TC-nya berjumlah 5 juta 500. Laba TR kurang TC, labanya 9 juta kurang 5 juta 500, berarti laba atau keuntungan dari hasil pekerjaan nomor 3 yaitu 3 juta 500.000. Baik, jika ada pertanyaan dari teman kami dari kelompok 1 sampai kelompok 4 kami silakan. Bagaimana cara produsen mengembangkan produksi dan mengalami kerugian pada barang yang diproduksi? Baik, saya akan menjawabnya. Cara produsen mengembangkan ketika produksinya mengalami supaya kembali kepada kita dari barang-barang lain yang kita produksi.
pertanyaan dan jawabnya, menurut kami faktor kerugian. Satu, kelalaian kita dalam mengerjakan suatu usaha. Dua, tidak menghargai waktu. Tiga, tidak berhati-hati dalam memilih barang yang kita produksi. Empat, kita juga dapat rugi dalam berlangganan ketika pelayanan kita sebagai produsen tidak baik bagi konsumen. Maka teman-teman dari kelompok Iya. baik, jika ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kami persilakan. Baik, terima kasih kami berterima kasih dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah memberikan kesempatan kami dari kelompok 2 untuk melanjutkan hasil dari kelompok kami. Dan pada saat ini kami akan menutup hasil dari kelompok kami. Dan jika ada kesalahan yang kesilapan dalam berbagai hasil dari kelompok kami mohon maaf dan semoga teman kami kata kami ucapkan terima kasih ya. Nah, baik. Ini saya perhatikan dalam pembukaan sampai kelompok 4. Ini sudah mantap daripada hasil presentasinya. Jadi saya percayakan kepada kelompok 2 untuk menunjukkan hasil daripada diskusi anak-anak kami hari ini. Baik, kami akan menyimpulkan hasil materi kita pada hari ini. Yang pertama, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Di mana produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang dan jasa. Kedua, produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau mengembangkan suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi ini adalah menghasilkan barang untuk mendapatkan laba. Yang ketiga, faktor produksi terdiri dari faktor produksi hasil asli dan faktor produksi turunan. Selanjutnya, proses produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahap-tahap tertentu untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang atau jasa. Selanjutnya, fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output yang dihasilkan oleh kombinasi input tersebut. Demikian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, baik. Kiranya apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini kiranya dapat kita tanamkan di dalam hati dan kiranya kita dapat juga menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang saya mau ingatkan nanti yang menjadi materi kita untuk minggu selanjutnya nanti adalah mengenai distribusi. Jadi saya akan membagikan nanti materi kita. Nanti silakan dibaca-baca di rumah. Dan di sini Bapak sudah menyediakan tugas daripada kalian. Jadi di pertemuan berikutnya
Nah, itu tugas Bapak tentukan pada pertemuan berikutnya. Jadi sebelum kita menutup daripada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, tak terlepas kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada anak kami Widawati Hatulu untuk memimpin kita ke dalam doa. Silakan. Jadi demikian pertemuan kita pada pagi ini. Selamat pagi, Yahoo.